Amang dan Inang yang terkasih dalam Yesus Kristus, puji Tuhan, kita kembali mau mendengarkan firman Tuhan dalam renungan malam hari Jumat tanggal 13 Desember 2024. Tetapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih atas malam hari yang indah ini Tuhan. Sebelum kami beristirahat malam, kami rindu untuk mendengarkan firman Tuhan berbicara bagi kami pribadi lepas pribadi. Berikan kami hikmat pertolongan, supaya kami dapat mengerti, memahami, bahkan menghasilkan buah yang manis dalam setiap firman-Mu ya Tuhan. Berfirmanlah saat ini ya Bapa, dan kami siap untuk mendengar. Amin. Amang dan Inang yang terkasih, saya mengajak kita untuk membuka firman Tuhan di dalam kitab Yesaya 9 ayat yang ke-17 hingga ayat yang ke-20. Yesaya 9 ayat yang ke-17 hingga ayat yang ke-20. Demikianlah firman Tuhan. Sebab kefasikan itu menyala seperti api yang memakan habis putri malu dan rumput, lalu membakar belukar di hutan, sehingga tonggak asap berkepul-kepul ke atas. Oleh karena murka Tuhan semesta alam, terbakarlah tanah itu, dan bangsa itu menjadi makanan api. Seorang pun tidak menghasihani saudaranya. Mereka mencakup ke sebelah kanan, tetapi masih lapar. Mereka memakan ke sebelah kiri, tetapi tidak kenyang. Setiap orang memakan daging temannya. Manase memakan Efraim, dan Efraim memakan Manase. Dan bersama-sama mereka melawan Yehuda. Sekalipun semuanya ini terjadi, murkanya belum surut dan tangannya masih teracung. Berbahagialah orang yang mendengarkan dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupannya hari lepas hari. Tema kita dalam renungan malam pada hari Jumat tanggal 13 Desember tahun 2024 ini, Amang dan Inang yang terkasih, adalah tangan yang teracung. Tangan yang teracung merupakan gambaran bahwa Allah murka terhadap bangsa Yehuda. Kata tangan teracung ini sudah diulang sebanyak 4 kali. Difokuskan ketika itu bangsa Yehuda banyak melakukan perbuatan jahat dan mereka bertahan dalam kubangan dosa, bahkan tidak melakukan keadilan dan kebenaran. Terlebih khusus para pemimpin bangsa Yehuda yang seharusnya melakukan keadilan dan kebenaran sehingga dapat ditiru, dicontoh oleh bangsa atau rakyat Yehuda saat itu. Tetapi mereka tetap bertahan dalam keduniawian, sehingga terjadilah banyak perbuatan jahat dan terjadilah kubangan-kubangan dosa yang membuat Allah murka dan marah saat itu. Dikatakan bahwa Allah itu adalah Allah yang Maha Pengampun, tentu tidak salah. Tetapi saat ini Allah juga bukan saja melakukan, memaafkan, mengampuni, tetapi karena terlalu banyaknya perbuatan jahat dan mereka tidak mau melakukan buah dari pertobatan. Nubuatan Yesaya berulang kali mengingatkan bangsa Yehuda untuk mereka bangkit dari keterpurukan dosa dan menghasilkan buah pertobatan. Tetapi bangsa Yehuda tidak mengindahkan, bahkan meremehkan setiap nubuatan dari Yesaya, sehingga membuat Allah pun ikut campur tangan dan membuat murka kepada bangsa Yehuda. Bagaimana halnya dengan kita saat ini, Amang dan Inang yang terkasih dalam Yesus Kristus? Ketika kita sudah banyak mengetahui apa arti keadilan dan kebenaran, berarti kita sudah harus sanggup untuk mempraktekkan dan melakukan dalam setiap aspek kehidupan kita. Bukan hanya kita mendengar,
tetapi kita juga belajar untuk melakukannya. Sehingga kita bangkit dan tidak terpuruk dalam kubangan dosa seperti yang dilakukan bangsa Yehuda, sehingga Allah pun tidak murka terhadap kita. Ketika kita melakukan keadilan dan kebenaran di hadapan manusia dan di hadapan Allah, pastinya berkat-berkat Tuhan itu akan terus mengalir deras dalam kehidupan kita. Mari Amang dan Inang yang terkasih, di akhir tahun 2024 ini kita belajar untuk tidak membuat Allah murka dalam kehidupan kita, sehingga berkat-berkat Tuhan itu akan bertambah-tambah di dalam kehidupan kita yang nyata. Amin. Ya Bapa, terima kasih atas firman dan kebenaran yang telah kami baca, baik yang telah kami dengar. Ajarlah kami Bapa, supaya berjuang untuk menjadi manusia yang baik, yang tidak bertahan dalam kubangan dosa. Tuhan, kami percaya di akhir tahun 2024 ini Tuhan akan mempersiapkan berkat-berkat istimewa di dalam kehidupan kami, sehingga kami tetap menjadi anak-anak Tuhan yang manis dan menghasilkan buah yang manis. Jadikan kami bukan hanya menjadi pendengar akan firman Tuhan, tetapi menjadi pelaku-pelaku akan firman Tuhan, sehingga nama Tuhan dapat dipermuliakan. Amin. Horas, Tuhan Yesus memberkati kita semua.